Martial Peak Bab 867 Pak Tua. Baru saja, ketika mereka melihat Sueli terluka oleh rantai emas, Zhang Ao dan yang lainnya akhirnya melihat harapan, diam-diam berpikir dalam hati bahwa selama Master Ras manusia ini tiba, mereka akan terselamatkan. Tepat sekali. Cao Guan menggema, kami tidak ingin menjadi musuh denganmu, kami hanya ditipu untuk datang ke sini oleh pelacur murahan Sueli. Tidak ada kebencian pahit di antara kita, jadi mengapa tidak berpisah saja di sini dan tidak pernah bertemu lagi? Ini juga seharusnya menjadi solusi terbaik untukmu. Namun klan iblis kuno tidak menanggapi, hanya mengalihkan perhatian mereka ke Yang Kai sambil menunggunya untuk berbicara. Zhang Ao dan yang lainnya segera menyadari bahwa bocah laki-laki yang pernah mereka pandang rendah ini sekarang adalah satu-satunya yang dapat menentukan apakah mereka akan hidup atau mati. Berpikir tentang bencana dengan Nine Heaven Holy Land 2 atau 3 tahun lalu, di mana mereka telah memburu Yang Kai selama berbulan-bulan, rasa takut sekali lagi meluap saat mereka menatap dengan waspada ke arahnya. Jelas mereka takut bahwa kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut bocah kecil ini adalah perintah untuk membunuh mereka. Untungnya, Master Ras manusia yang baru saja melukai Sueli lebih dekat dari yang mereka perkirakan dan datang dengan cepat. Setelah melihat pendatang baru ini, Zhang Ao dan yang lainnya tersenyum bahagia, semua ketakutan dan kekhawatiran menghilang dari wajah mereka saat mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Karena mereka menemukan bahwa bukan hanya satu orang yang datang, tetapi 5 orang. 1 orang Master Alam Sein Orde ketiga dan 4 orang Orde pertama langsung muncul di langit di atas semua orang, masing-masing dari mereka mengenakan wajah sedikit cemberut saat mereka menatap ke bawah pada pertemuan yang tidak biasa ini. Yang memimpin adalah seorang pria tua bijak berambut putih yang meskipun temperamen dan auranya tampaknya pendiam jelas merupakan seorang master yang sangat kuat. 4 lainnya juga tidak lemah, tampaknya telah menerobos ke alam Sein selama beberapa tahun terakhir. 5 orang master alam Sein yang baru saja tiba, yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, hanya melihat sekeliling sejenak sebelum mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Kai. Ekspresi keheranan terpampang di seluruh wajah mereka. Seorang wanita bahkan mulai memelototi Yang Kai, menggertakkan giginya saat bibirnya sedikit menggeliat, sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dari cara bibirnya bergerak, sepertinya dia berulang kali mengutuk. Kedatangan 5 orang ini membawa kegembiraan besar bagi Zhang Ao yang segera menghampiri dan menangkupkan tinjunya. Bolehkah aku meminta nama terhormat saudara ini dan dari kekuatan mana kamu berasal? Orang tua yang memimpin kelompok itu melirik ke arah Zhang Ao dan sedikit menyipitkan matanya, Soaring Heaven Sek. Chuling Xiao. Chuling Xiao. Zhang Ao bergumam, tersenyum gembira di saat berikutnya saat dia dengan keras menyatakan, jadi saudara Chu. Mohon maafkan kekasaran yang satu ini. Zhang ini telah lama mendengar nama besar saudara Chu, dan setelah menyaksikan kekuatan saudara Chu, jelas itu memang pantas. Bahkan wanita jahat Jenderal Iblis Sueli melarikan diri hanya dengan melihat saudara Chu, benar-benar mengesankan. Kamu siapa? Chuling Xiao menyapu matanya ke klan iblis kuno sebelum kembali ke Zhang Ao dan bertanya, nadanya acuh tak acuh. Zhang Ao dan Cao Guan dengan cepat melaporkan nama mereka. Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple. Chuling Xiao berpikir sejenak sebelum melanjutkan, apa yang kalian berdua lakukan di sini, ratusan ribu kilometer jauhnya dari sekte masing-masing. Apalagi menyeret begitu banyak orang bersamamu. Merasakan ketidakpuasan dalam nada suara Chuling Xiao, Zhang Ao tidak bisa menahan sedikit untuk tidak meringis. Meskipun tempat ini bukan wilayah Soaring Heaven Sek, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, ini masih dekat dengan wilayah Soaring Heaven Sek. Sebagai orang luar yang melewati dan bahkan beroperasi di wilayah ini, mereka seharusnya pergi mengunjungi tuan penguasa wilayah ini, tetapi untuk ekspedisi ini ke Snow Mountain Range, mereka hanya menggunakan banyak uang untuk secara paksa mengundang kekuatan di dekatnya, yaitu Moon Cave Heaven dan Sekte Luo Seng untuk membantu mereka. Tidak ada master yang kuat di kedua kekuatan ini, itulah sebabnya Zhang Ao dan Cao Guan tidak khawatir mereka akan menimbulkan masalah. Zhang Ao dengan cepat mencoba menjelaskan, kami hanya mengikuti petunjuk mengenai pria pembawa peti mati yang legendaris dan secara tidak sengaja tiba di sini ketika tiba-tiba kelompok iblis ini tiba-tiba muncul. Tampaknya Jenderal Iblis Sueli merencanakan sesuatu yang jahat di sini dan kami secara tidak sengaja terlibat dengannya. Jika bukan karena kedatangan saudara Chu yang cepat, aku khawatir tidak ada dari kami yang bisa lepas dari cengkeraman beracunnya. Zhang Ao mengucapkan kata-kata ini dengan suara gemetar dan ekspresi sedih di wajahnya, seolah-olah dia berbicara dari hatinya saat menderita ketidakadilan yang luar biasa. Cao Guan juga buru-buru menggemakan pernyataannya.
Li Rong mencibir lembut, wajah cantiknya dipenuhi dengan kekecewaan. Orang-orang ini adalah ahli dalam membalikkan hitam dan putih. Tuan, bolehkah aku membungkam mereka untuk selamanya? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Li Rong tidak mau repot-repot menyembunyikan suaranya sehingga kata-katanya dengan cepat mencapai telinga Zhang Ao, yang terakhir membusungkan dadanya dan terbang. Dengan marah dia berteriak pelacur, di depan salah satu kekuatan tertinggi ras manusiaku, kamu berani bertindak tidak bermoral. Dengan patuh menyerah dan kami mungkin akan mengampuni hidupmu. Pada saat ini, sikap Zhang Ao telah berubah total dari beberapa saat yang lalu. Sebelum Chuling Xiao tiba di sini, dia dan Cao Guan hanya berbicara dengan lembut, menunjukkan rasa hormat dan meminta untuk menyelesaikan situasi dengan damai. Tapi saat Chuling Xiao tiba, sikapnya langsung berubah, menjadi angkuh dan sombong. Tampilan ini hanya membuat Li Rong memandang rendah mereka lebih jauh. Saudara Chu, Zhang Ao kembali ke Chuling Xiao, kelompok penjahat ras iblis ini seharusnya adalah bawahan yang dibawa Sueli ke wilayah ras manusia kita. Saudara Chu tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka, akan lebih baik untuk segera membunuh mereka semua dan dua pengkhianat manusia itu bersama mereka. Mengatakan demikian, dia menunjuk dengan marah ke arah Yang Kai dan Wu Jie. Apakah begitu? Chuling Xiao meliriknya dengan samar sebelum mengalihkan pandangannya ke Yang Kai lagi, menghela nafas jengkel. Saat ini, yang dia ingin tahu hanyalah bagaimana cucu marsial kecilnya ini terus berusaha melibatkan dirinya dalam masalah yang merepotkan seperti itu. Juga, dari apa yang bisa dilihat Chuling Xiao, hubungan Yang Kai dengan kelompok iblis ini tidak dangkal. Bocah kecil ini, Chuling Xiao diam-diam menggelengkan kepalanya, suasana hatinya cukup rumit. Tuan, jika Pak Tua itu dan yang lainnya mengambil tindakan, pertama-tama kamu mundur bersama Han Fei, dia akan melindungimu dengan aman, bisik Li Rong ke telinga Yang Kai saat dia mengangkat kewaspadaannya. Chuling Xiao memberinya banyak tekanan, sebagai master yang telah lama mencapai alam Sein Orde ketiga, dia memang pembudidaya tingkat atas dunia ini. Yang paling membuat Li Rong khawatir adalah artefak seperti rantai yang dia gunakan untuk melukai Sueli. Atribut yang murni yang berdenyut darinya menahan ki iblis di dalam tubuhnya dengan kuat. Di tangan seorang master seperti Chuling Xiao, kekuatan yang bisa ditampilkannya tidak bisa diremehkan. Setelah menderita serangan itu, Li Rong memperkirakan bahwa Sueli membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk sembuh total. Pak Tua, alis Yang Kai terangkat saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa, tidak menanggapi kekhawatiran Li Rong dan hanya melangkah maju ke arah Chuling Xiao dan menangkupkan tinjunya. Murid Yang Kai menyapa pendiri leluhur. Pendiri leluhur. Li Rong tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya karena terkejut. Pupil matanya yang indah sedikit gemetar, tampaknya terkejut bahwa Yang Kai benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan master ras manusia semacam ini. Zhang Ao dan Cao Guan juga sama-sama tercengang, tiba-tiba teringat sepotong informasi penting yang mereka temukan sebelumnya. Yang Kai adalah murid dari Soaring Heaven Sect. Dalam semua kegembiraannya, mereka untuk sementara melupakan poin ini. Bocah bau kesini sekarang juga. Fei Yu, yang berdiri di belakang Chuling Xiao, berteriak. Baik, bahu Yang Kai terkulai tak berdaya saat dia dengan cepat berjalan. Tiba di depan 5 orang ini, Yang Kai memasang senyum canggung. Di dekatnya, baik klan iblis kuno dan kelompok Zhang Ao menatap ke arah mereka, mendengarkan dengan cermat, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan 6 orang ini. Mengetahui hal ini, Chuling Xiao melambaikan tangannya dan mendirikan penghalang untuk mengisolasi mereka dari penyelidikan luar. Bagaimana pendiri leluhur dan 4 senior marsial mengetahui dan datang ke sini? Alis Yang Kai berkedut sedikit, melihat sekeliling dengan gelisah pada wajah-wajah yang familiar ini. Chang Yan dengan cepat menjelaskan, ketika wanita iblis itu tiba di sini, pendiri leluhur mendeteksinya tetapi tidak mengetahui apa tujuannya. Kami memutuskan untuk mengamatinya dengan diam-diam terlebih dahulu. Baru hari ini ketika pertempuran besar itu pecah, kami memutuskan untuk mengambil tindakan. Saat wanita iblis itu melarikan diri, dia mengalami pukulan berat tapi sepertinya dia masih berhasil kabur. Jadi seperti itu, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Meskipun Chuling Xiao sedang dalam retret hampir sepanjang tahun di kediamannya yang terpencil, ketika seorang master seperti Sueli tiba dalam jarak beberapa ribu kilometer darinya, tidak mungkin dia bisa menghindari deteksinya. Dalam sekejap, Yang Kai memiliki pemahaman yang jelas dan mendalam tentang kekuatan tirani Chuling Xiao. Dia telah lama berspekulasi pada tingkat apa yang telah dicapai oleh pendiri leluhur ini. Tapi sekarang Yang Kai dapat memastikan bahwa Chuling Xiao memang seorang master alam Sein Orde ketiga yang berdiri dekat atau berada di puncak mereka di levelnya.
Ini masuk akal karena bagaimanapun juga, dia telah membunuh seorang jenderal iblis di masa lalu. Bocah bau, bukankah kamu mempelajari jalan alkemia dengan Pak Tua Du di kota Grand Boulder? Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Fei Yu marah sekaligus bingung. Beberapa waktu yang lalu, Mina telah mengunjungi Soaring Heaven Sect untuk menyampaikan pesan Yang Kai kepadanya, mengatakan dia akan tinggal di kota Grand Boulder untuk sementara waktu dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Fei Yu mempercayai ini dan tidak repot-repot pergi ke kota Grand Boulder untuk menemuinya, tetapi sekarang mereka tiba-tiba bertemu di sini, ribuan kilometer jauhnya dari tempat Yang Kai seharusnya berada. Ceritanya panjang. Di mana keponakan Martial harus mulai? Yang Kai menjawab dengan serius. Beritahu kami semua yang kamu bisa. Adapun apa yang tidak bisa, tidak perlu memaksakan diri. Tuan tua ini juga cukup penasaran bagaimana situasi ini bisa terjadi. Chu Ling Xiao tersenyum saat dia berbicara kepada Yang Kai. Tidak ada nada menyalahkan dalam nada suaranya. Tampaknya tidak berniat untuk menghukum Yang Kai karena terlalu dekat dengan klan iblis kuno. Yang Kai meliriknya lalu ke arah tiga paman marsial dan bibi marsialnya, menemukan ekspresi penasaran di semua wajah mereka. Mengangguk pelan, Yang Kai memulai lalu murid akan berbicara pendiri leluhur, senior marsial cobalah untuk tidak terlalu terkejut. Menurutmu kami ini siapa? Apakah menurutmu mudah mengejutkan kami? Fei Yu meludah dengan jijik. Aku kira aku harus mulai dari waktu tidak lama setelah aku tiba di sini di alam Tong Xuan. Ini akan memakan waktu cukup lama untuk menceritakannya. Yang Kai memikirkannya dan mulai dari titik di mana dia bertemu dengan pria pembawa peti mati di kota Raging Flame dan bagaimana dia ditangkap dan dilemparkan ke dunia kecil misterius olehnya. Seperti yang diantisipasi Yang Kai, tidak lama kemudian Chu Ling Xiao dan beberapa senior marsial terlihat kaget di wajah mereka. Yang Kai tidak berani menyebutkan apapun tentang kerangka emasnya yang pantang menyerah atau hubungannya dengan Dewa Iblis Agung, alih-alih hanya menjelaskan bagaimana sebagai imbalan untuk menyelamatkan klan iblis kuno, mereka setuju untuk melayaninya. Meskipun ada celah dan ketidakkonsistenan di semua tempat dalam ceritanya, Chu Ling Xiao dan yang lainnya tidak mengajukan pertanyaan apapun dan hanya mendengarkan penjelasannya dengan tenang. Memahami mengapa kelompok ras iblis ini begitu dekat dengan Yang Kai, Chu Ling Xiao bertanya dengan serius, jadi apa yang ingin kamu katakan adalah mereka benar-benar patuh padamu? Ya. Apakah ada kemungkinan mereka memberontak? Tidak ada, Yang Kai dengan tegas menyatakan. Chu Ling Xiao menatapnya dalam-dalam, nampaknya mencoba melihat ke dalam jiwanya, sesaat kemudian tatapannya melembut sambil mengangguk, bagus sekali, meskipun kamu belum tua kamu bersikap tenang, dan tidak seharusnya membahayakan ras manusia kita. Karena mereka bersedia untuk mematuhimu, mereka juga bisa dianggap sebagai kekuatan di tangan. Tapi ingat, kekuatan itu adalah pedang bermata dua, jika kamu menggunakannya dengan tidak terampil kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Yang Kai memasang ekspresi serius saat dia mengangguk, murid akan ingat. Selain itu, kamu pasti akan menjadi sasaran permusuhan orang yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tidak siap menghadapi kenyataan seperti itu, aku menyarankan kamu untuk menyerah sekarang juga. Setelah kamu menerimanya, jalan masa depan kamu akan dipenuhi dengan duri dengan banyak master yang belum pernah kamu temui, menyatakan kamu sebagai musuh hidup dan matinya. Chu Ling Xiao berbicara dengan sungguh-sungguh. Murid paham. Bagus, maka tuan tua ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Chu Ling Xiao tersenyum, Soaring Heaven Sect tidak bisa menampung mereka, jadi di mana kamu berencana untuk membiarkan mereka tinggal? Apakah kamu akan membawa mereka ke wilayah iblis? Bersambung.